Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 3. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita dalam pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, untuk hari ini atau untuk dalam minggu ini kita akan membuat sebuah karya di mana kita menggunakan Microsoft Word sebagai program yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah hasil karya yang kreatif. Baik, mungkin kamu sudah tidak sabar lagi untuk memperhatikan bagaimana cara membuat sebuah hasil karya menggunakan Microsoft Word. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa konsep pembelajaran kita, ya. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah hasil karya, di mana nanti untuk minggu ini atau untuk hari ini kita akan membuat sebuah pembatas buku, lalu nanti dilanjutkan dengan membuat papan pengumuman, dan yang ketiga nanti membuat bingkai foto, Mungkin kamu sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan program pengolah kata ini, yaitu Microsoft Word, Mungkin kamu hanya berpikir di dalam Microsoft Word ini kita hanya mengetik saja, Sebenarnya, kita dapat membuat banyak karya keterampilan yang kreatif, menggunakan program Microsoft Word ini, Setelah kita dapat menggunakannya, kita dapat menjadikannya dia berupa uang, atau dalam istilah dia nilai jualnya menjadi semakin menaik, Jadi untuk saat ini kita akan terus menggali apa saja yang ada di dalam Microsoft Word dan apa sebenarnya yang dapat kita lakukan di Microsoft Word, Jadi jangan berpikir di dalam Microsoft Word itu kita hanya mengetikkan saja, Sebenarnya tidak, Seperti yang kamu ketahui, di akhir 2020, kita mengadakan sebuah perlombaan, dan saya sudah menyebarkan kepada kamu semua berupa brosur, Jadi brosur yang saya buat itu sebenarnya tidak menggunakan program pembuat brosur, atau yang lainnya. Sebenarnya saya bekerja di Microsoft Word itu sendiri, ataupun nanti di sewaktu kamu kelas 5 di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi apapun itu, kita gunakan semanfaat mungkin, sekreatif mungkin, sehingga barulah kita rasakan apa-apa saja fungsi dari program pengolah kata Microsoft Word. Oke, untuk membuat nanti kita akan membuat sebuah pembatas buku. Jika saya bertanya kepada kamu, mungkin kamu sudah ada sebagian sering menggunakan pembatas buku, Itu dapat kamu beli di fotokopi ataupun di penjualan alat tulis kantor lainnya, Dia berwarna-warni dan berbentuk tanda panah dalam bentuk balok, Dia warna-warni. Jadi setiap nanti di buku tulis catatan kamu, nanti kamu tuliskan, kamu tempelkan itu pembatas bukunya. Jadi sehingga kamu nanti pada saat mau mencari nanti ataupun membaca atau ingin menemukan
artikel yang sudah kamu catat tadi, kamu hanya dapat menemukannya dengan cepat menggunakan pembatas buku tadi. Ya. Jadi untuk membuat pembatas buku di dalam Microsoft Word, ya, kita menggunakan beberapa gambar, ya, beberapa bentuk gambar, ya, untuk membantu kita dalam membuat sebuah karya-karya yang kreatif, ya. Jadi untuk itu jika kita memerlukan bentuk-bentuk gambar di dalam Microsoft Word itu sendiri pun sudah disediakan berbagai macam bentuk gambar, ya, yaitu dari icon shapes, ya. Mungkin kita sudah mempraktikkan apa itu icon shapes, apa itu smart art, apa itu tabel, apa itu picture, dan juga clip art, ya. Jadi shapes itu adalah icon yang menyediakan berbagai bentuk objek secara otomatis, ya. Mungkin sewaktu kamu duduk di kelas 2, kita sudah sering menggunakan ini, ya, shapes, ya. Bentuk-bentuk gambar seperti contoh untuk membuat lingkaran oval, untuk membuat persegi rectangle, untuk membuat segitiga triangle, dan lain sebagainya, ya. Jadi icon shapes ini terdapat di ribbon insert atau di menu insert di dalam grup illustration, ya. Jadi icon shapes ini dapat kamu temukan di dalam menu insert di grup illustration. Oke? Ingat tadi shapes itu adalah icon yang menyediakan berbagai bentuk objek secara otomatis. Oke? Di sini sudah saya sediakan, ya. Ada beberapa pilihan objek pada icon shapes. Agar dapat kamu catat ini, silakan kamu screen layar smartphone kamu atau screenshot, ya. Saya berikan waktu untuk men-screenshot. Jadi jika sudah kamu screenshot, jika sudah selesai nanti video pembelajaran kita ini, kamu dapat mencatatnya kembali ke dalam buku catatan kamu. Jadi sewaktu-waktu nanti kita ujian, ulangan ataupun kuis, kamu sudah memiliki bekal untuk materi yang dapat kamu baca. Oke, silakan di screenshot atau di screen layarnya. Oke, baik. Di sini ada beberapa pilihan objek pada icon shapes, ya. Yang pertama itu recently used shape, ada lines, ada basic shape, ada block arrows, ada flowchart, ada star and banners, ada callouts, dan ada new drawing canvas. Kamu perhatikan sendiri apa saja fungsi-fungsi dari pilihan objek ini, ya. Yang pertama, recently used shapes menampilkan bentuk yang telah digunakan terakhir kali, ya. Jadi mana bentuk atau bentuk gambar yang baru kita gunakan, dia akan dimunculkan di dalam pilihan objek recently used shapes, ya, untuk memudahkan kita dalam penggunaannya kembali. Oke. Kemudian yang kedua, lines, untuk membuat garis yang berujung panah dan tidak berujung panah. Jadi untuk membuat sebuah garis, ya, kamu dapat menggunakan icon lines. Kemudian ada basic shapes, fungsinya mengambil berbagai variasi bentuk yang menarik. Jadi di dalam kategori atau pilihan objek basic shapes ini terdapat beberapa bentuk-bentuk gambar yang menarik, ya. Lalu selanjutnya block arrows, fungsinya adalah membuat tanda panah berbentuk balok, ya. Ada flowchart, fungsinya untuk membuat bagan arus, contoh mulai dari start sampai finish, ya. Bagaimana sistemnya di dalam, bagaimana bagannya di dalam, ada di dalam flowchart, ya. Itu nanti sewaktu kamu mungkin SMA ataupun kuliah, jika kamu mengambil jurusan komputer, ini mungkin sering akan kamu gunakan. Kemudian yang keenam ada stars and banners, ya. Stars berarti bintang, fungsinya membuat berbagai variasi gambar bintang dan juga bendera, ya. Lalu ada call outs, ya. Call itu adalah memanggil atau telepon, ya. Dan outs itu adalah keluar, ya.
Jadi kamu lihat sendiri nanti bagaimana bentuk dari pilihan objek call out sendiri, ya. Lalu untuk mau menampilkan auto shapes yang lainnya, ya, atau kamu ingin menemukan bentuk-bentuk gambar yang lainnya, ya, atau kamu ingin membuat sendiri, boleh kamu menggunakan pilihan objek New Drawing Canvas. Oke, untuk itu langsung saja kita praktikkan, ya, supaya kamu lebih gampang dalam memahaminya. Oke, kita aktifkan Microsoft Word kita. Kita maximize dulu, kita perbesar layarnya. Sudah? Di sini, ya. Jika sudah kita aktifkan Microsoft Word, ingat tadi icon shapes berada di dalam menu. Iya, di dalam menu insert. Lalu di dalam group illustration, ini dia. Lalu ini icon shapes. Sudah? Ini tadi yang kita jelaskan, ya. Cuman akan tetapi di sini ada sedikit perbedaannya, ya. Ada di sini equation shapes, ya. Ada di sini basic shapes, ya, dan lainnya. Akan tetapi itu tidak menjadi suatu masalah. Oke. Jika sudah, untuk membuat pembatas buku seperti tadi yang saya katakan, dia berupa seperti tanda panah, ya. Dia itu berbentuk balok, ya. Berarti kita menggunakannya contoh ini dia pentagon, ya. Ini yang biasa bentuk, ya, untuk sebagai pembatas buku. Sudah, klik kiri untuk memunculkan gambarnya di sini di lembar kerja kita. Klik kiri, tahan, lalu tarik sampai semana besar yang kamu inginkan. Oke? Jika sudah, ya, di sini kita akan mengubah atau memberikan efek teks di dalam gambar ini sendiri, ya. Jika kamu klik kiri pun terus di dalam bentuk gambar dari shapes ini, dia tidak akan memunculkan kursor kita, tempat kita untuk mengetikkan teks, ya. Jadi bagaimana untuk memasukkan teks ke dalam bentuk gambar kita ini, ya. Arahkan kursor kamu ke dalam gambar, lalu klik kanan, lalu pilih dan klik add text. Oke? Jika sudah kamu pilih dan klik add text, maka di dalam gambar tersebut akan muncul kotak seperti ini, ya, dan ada kursor yang kedip-kedip. Iya, tempat kita untuk mengetikkan teks. Contoh di sini kita buat saja, ya, hemat pangkal kaya, lalu tekan enter untuk memindahkan kursor ke bawah, lalu rajin pangkal pandai. Jadi untuk kamu, bagaimana kamu biar kaya? Silakan menghemat. Bagaimana kamu ingin pandai? Silakan rajin belajar. Oke? Jika sudah muncul teks kita, nah, seperti ini, tinggal kita edit, tinggal kita atur sedemikian rupa bagaimana nanti teks kita itu, bagaimana nanti background gambar kita itu dapat berubah menjadi lebih menarik. Jika kamu lihat seperti ini kan kurang menarik. Jadi bagaimana caranya? Iya, klik di dalam gambar. Kamu perhatikan di sini tidak ada menu format, akan tetapi jika sudah kita klik gambarnya, dia akan memunculkan satu menu yang baru, yaitu menu format. Di dalam menu format dapat kita edit semuanya, baik itu teksnya, baik itu gambarnya, bisa saja. Oke? Di dalam shape style, ya, style itu adalah gaya, ya, ataupun bagaimana biar menarik, ya. Kamu perhatikan di sini. Contoh, kamu ingin mengubah warna gambar itu sendiri, kamu perhatikan. Nah, jadi tergantung kamu, tergantung kepada diri kamu, sekreatif apakah kamu. Nah, bagaimana biar caranya lebih menarik, terserah kamu. Oke? Contoh kita mau mengedit tulisannya, sudah.
pilih saja text fill untuk mengubah warnanya ya. Lalu di sini ada dia format untuk pengubah jenis huruf. Contoh kita pilih yang ini, sudah. Lalu kita ubah warnanya, contoh menjadi warna biru ini. Lalu linesnya ke warna kuning. Oke, silahkan kita perbesar menggunakan ini dia ya, grow font untuk memperbesar, shrink font untuk memperkecil. Oke, terlalu besar. Oke, jika sudah kita ubah warnanya, boleh saja contoh kita buat warna-warni. Oke, kita ubah lagi. Itu tergantung pribadi kamu ya. Memang kalau untuk membuat sekreatif mungkin ya, ataupun menggambar, itu tergantung kepada diri sendiri ya. Jadi silakan kamu gali segiat mungkin agar potensi kamu dalam mengedit ya, ataupun menggunakan komputer, ataupun kamu bagaimana untuk menciptakan sebuah karya yang baru, itu tergantung kepada pribadi kamu. Saya di sini hanya untuk mengajarkan bagaimana cara menggunakannya, dan saya akan pancing kamu bagaimana untuk membuat sebuah karya-karya yang kreatif ya. Oke, jika sudah, Pak, terlalu polos Pak, berwarna putih gambarnya. Oke, klik gambarnya, lalu pilih menu format, lalu pilih shape fill ya. Boleh kamu beri warna, ataupun boleh kamu beri tekstur ya. Ini dia berbentuk air ya, lihat. Nah, ini ada seperti rajutan ya, ini ada seperti bentuk kayu ya, serat kayu. Nah, kamu perhatikan, boleh saja ya. Itu kalau yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ada gradient, dia perpaduan warna ya. Nah, jadi di sini ada banyak macam, tergantung kepada pribadi kamu. Lalu di sini ada picture, mau backgroundnya gambar kamu pun boleh. Contoh saya buat ya, backgroundnya berupa dadu. Lihat, pilih dan klik gambar yang sudah kamu temukan, lalu insert. Nah, dia muncul di dalam. Ataupun kita mau menggunakan foto kita sendiri, contoh di foto sebentar. Nah, atau ini ya, foto saya saja, insert. Nah, ya, jadi seperti itu dia ya. Di sini ada shape fill ya, fungsinya untuk untuk mengubah warna background itu sendiri atau di dalam gambar. Ada shape outline ya, fungsinya untuk, kamu perhatikan apa perbedaannya. Nah, untuk mengubah warna dari garis pinggir atau garis tepi dari sebuah shapes ataupun bentuk gambar yang kita gunakan. Nah, kamu perhatikan. Oke, sudah paham? Oke, jika sudah seperti ini boleh kamu print ya, boleh kamu print dan kamu gunakan sebagai pembatas buku kamu ya. Jadi contoh ada judul baru atau catatan ya, dapat kamu gunakan pembatas buku seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, silakan kamu atur sedemikian rupa besarnya ya. Lalu silakan di print ya, dari menu file, lalu print. Silakan jika sudah sesuai semua pengaturan ya, dan kita gunakan printer yang sudah kita hubungkan, lalu print. Oke. Atau ada cara lain menggunakan
shortcut menggunakan keyboard ya. Bagaimana caranya? Silakan saja tekan tombol kontrol, jangan dilepas, lalu tekan kontrol tombol huruf P. P untuk print, kontrol P untuk print. Oke, baik, sekian dulu untuk video pembelajaran kita hari ini. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan kamu.